Shalom guys, ketemu lagi sama gue Cynthia Slay. Tahu nggak guys, hari ini tuh adalah 3 Desember. Nah, iya sih, tanggalnya 3 Desember. 3 Desember itu ada apa sih? Itu adalah Hari Disabilitas Internasional. Sebagai salah satu penyandang disabilitas, gue juga merayakan Hari Disabilitas Internasional. Nah, tadi di awal yang non-tunanetra bisa baca apa itu disabilitas. Kami yang disabilitas tentu udah tahu apa itu penyandang disabilitas dan apa itu tunanetra. Nah guys, kita akan ngebahas tentang suatu penyakit yaitu namanya glaukoma. Itu yang menyebabkan gue menjadi tunanetra ya, atau itu penyebab kebutaan gue. Nah, mungkin ada yang nanya nih, dan memang banyak sih yang suka DM ke gue atau japri lewat WhatsApp yang nanya, beneran tunanetra? Tunanetra itu yang apa sih? Tunanetra itu simpelnya, gue nggak ngomong secara bahasa advokasi, tapi gue ngomong secara bahasa simpel. Tunanetra itu adalah kami atau mereka yang indera penglihatannya tidak berfungsi atau terbatas. Secara umum tunanetra itu ada yang totally blind atau buta total seperti gue, ada juga yang low vision. Low vision dan totally blind itu juga macam-macam guys kondisinya. Misalnya totally blind kayak gue. Kalau gue ini kan memang sama sekali udah nggak bisa lihat nih guys, terang gelap apapun gue udah nggak kelihatan. Tapi ada juga teman-teman totally blind yang dia masih tahu terang dan gelap. Dia masih tahu kalau lampu mobil itu nyala, atau dia masih bisa lihat bayangan sedikit objek, tapi dia nggak tahu sesuatu itu apa. Low vision juga ada macam-macam guys. Misalnya ada yang dia bisa lihat di depan itu ada cewek berdiri pakai baju merah, tapi dia nggak bisa mengenali cewek itu siapa. Oh, ini mobil warnanya hijau, tapi dia nggak bisa baca detail itu apakah merek apa gitu. Dia nggak bisa detail. Jadi macam-macam guys, seperti itu singkatnya. Nah, kalian juga mungkin bingung ya, ini Cynthia ini tunanetra tapi kok kayaknya aman-aman aja, kayaknya biasa aja gitu. Ya guys, jadi gue ini adalah seorang tunanetra dari kecil dan gue sudah menerima kondisi gue sebagai seorang tunanetra. Karena buat gue, kehilangan penglihatan bukanlah akhir dari hidup gue. Kalau kalian pengen tahu gimana sampai gue bisa kayaknya kok nyaman-nyaman aja gitu, kalian bisa cek konten gue, True Story of My Life, bagaimana orang tua gue nerima gue. Nanti gue taruh di deskripsi ya. Saat ini gue kedatangan tamu spesial yang bakal ngobrol tentang glaukoma. Glaukoma ini sering disebut juga si pencuri penglihatan. Nah, untuk tahu lebih jauh, check it out. Glaukoma. Oke, shalom guys, ketemu lagi sama aku sekarang ini di channel YouTube aku Cynthia Slay, dan saat ini aku udah kedatangan tamu spesial di edisi Hari Disabilitas Internasional. Pada tahu nggak tanggal 3 Desember itu Hari Disabilitas Internasional? Nah, yang belum tahu ya mudah-mudahan ini jadi informasi baru. Nah, kali ini kontenku kedatangan tamu istimewa, Dr. Hari Sumual, SPM. Selamat malam. Jadi kita rekamnya malam ya, dokter? Ya, selamat malam. Iya. Iya. Dr. Hari Sumual ini saat ini sebagai ketua dua untuk tingkat pusat Perdami di Dewan Kehormatan Etik dan apa tuh dokter? DKEDK. Dewan Kehormatan Etik dan Disiplin Kedokteran Pengurus Pusat Perdami. Perdami itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Oke. Dan kalau di Sulawesi Utara, dokter sebagai wakil Perdami Sulawesi Utara. Ya, wakil ketua Perdami. Oke. Ya. Jadi kita mau ngobrol tentang satu penyakit mata yang paling termasuk
5 besar yang paling banyak menyebabkan kebutaan atau seseorang menjadi tunanetra. Dan ini juga penyakit yang menjadi penyebab aku menjadi seorang tunanetra, guys. Atau kalau yang masih awam masih bilangnya menjadi buta gitu. Tapi kita belajar untuk menggunakan bahasa yang lebih halus, yaitu menjadi tunanetra. Kalau yang lalu kan juga kita kenal penyandang cacat, tapi sekarang bahasa undang-undangnya aku ngomong secara sederhana aja, itu sebagai penyandang disabilitas. Dan tunanetra itu adalah salah satu bagian dari keragaman disabilitas sensorik. Nah, langsung aja dokter, kita mau ngobrol tentang glaukoma. Ya. Ya, kan kalau dulu tuh aku dengar glaukoma itu biasanya kalau nggak memang dari bayi atau usia lansia gitu karena penyakit degeneratif. Tapi belakangan ini aku sering ketemu tunanetra baru justru menjadi tunanetra di usia produktif dan karena glaukoma, dokter. Sebenarnya glaukoma itu apa sih? Oke, Ibu Cynthia, terima kasih saya dapat partisipasi dalam forum ini. Glaukoma memang salah satu penyakit mata yang dikatakan penyebab kebutaan sedunia. Dia termasuk 5 besar. Yang pertama katarak, kelainan refraksi, dan glaukoma salah satu. Nah, glaukoma ini pasti orang bingung penyebabnya apa. Kok bisa jadi glaukoma? Dalam ilmu kesehatan mata, glaukoma termasuk salah satu penyakit mata yang bisa dicegah tapi tidak bisa diobati. Bedanya dengan katarak, tidak bisa dicegah tapi bisa diobati. Kebalik. Nah, kalau glaukoma kebalikannya. Ya, bisa dicegah tapi kalau sudah kena tidak bisa diobati. Nah, glaukoma sendiri penyebabnya itu masih kuesioner. Tapi kita dari dunia kedokteran mata membuat 2 penyebabnya. Yaitu penyebab yang tidak diketahui dan kedua adalah penyebab yang diketahui. Kalau tidak diketahui kita sebut dengan bahasa kedokterannya adalah glaukoma primer. Jadi kuesioner apa penyebabnya? Ini yang membuat kita kadang-kadang bingung. Kita sudah diet yang baik semua itu, tetapi ternyata penyebabnya tidak diketahui. Sehingga kalau tidak diketahui, sukar kita mau deteksi. Kalau penyebab yang kedua yang diketahui yang disebut dengan glaukoma sekunder. Biasanya dapat pada orang dengan sistemik penyakit atau kena trauma atau penyakit mata lainnya, tumor atau katarak pun bisa menyebabkan glaukoma. Sehingga kalau sekunder itu pengobatannya kita langsung tahu ke arah penyebabnya. Kalau karena katarak kita keluarkan kataraknya, mungkin sudah selesai. Tumor kita keluarkan tumornya, mungkin sudah selesai. Tapi kalau penyebabnya tidak diketahui pada glaukoma primer, susahlah kita membuat terapi atau membuat deteksi atau membuat program mengatasinya. Paling kita mengobatinya dengan simptomatis. Kalau tekanannya tinggi kita turunkan, karena glaukoma itu resultan dari tekanan bola mata yang tinggi
sampai mengalami kelainan saraf, sehingga saraf untuk melihat nervus 2 itu menjadi kekurangan makanan atau terdesak karena tekanan tinggi, dan dia menjadi rusak, yaitu disebut optik neuropati. Nah, apabila saraf sudah rusak, tidak ada obat lagi. Jadi, untuk deteksi kalau sekunder, kita bisa cari. Kalau primer, agak sulit, tetapi bukannya tidak bisa. Cuman kalau sejak bayi, lebih susah lagi. Karena tekanannya sejak lahir, bahkan kadang-kadang begitu kuat tekanan sehingga bola mata jadi besar, terdorong ke depan, sehingga kita merasa seperti mata sapi, sehingga ingin disebut buffalo. Oh, Eye buffalo. buffalo. Eye buffalo. Ya. Oke. Glaukoma sendiri, kalau kita mendapat sign atau ada gejala atau ada tanda-tanda, kita termasuk orang yang mujur. Jadi ada tanda sehingga kita bisa membuat preventif sakit kepala atau mata sedikit mulai buram di tengah, di sampingnya masih bisa melihat, itu kita bisa secepatnya bikin preventif. Yang paling susah adalah glaukoma tanpa gejala. Jadi dia merasa sakit kepala biasa atau ringan. Kadang-kadang ditemukan tensinya normal. Karena hal-hal yang demikian kita tidak sadari. Tahu-taunya buta. Makanya glaukoma itu disebut pencuri penglihatan. Penyakit pencuri penglihatan. Karena tanpa diketahui, tanpa membilang kapan, tanpa gejala, tiba-tiba penglihatannya hilang. Nah, ini maksud saya sampai kenapa sukar sekali untuk mendeteksi pada glaukoma primer atau glaukoma yang tidak diketahui penyebabnya. Mungkin bingung, kenapa tensinya meningkat? Iya, kenapa bisa sampai tekanan bola matanya itu naik tuh? Kalau yang kedua, saya sudah sampaikan tadi bahwa sekunder karena membesarnya ada tumor, ada lensa yang membengkak, atau ada iris saya lupa bahasa Iris mata. Ya, dia menutup atau ada radang sehingga dia tertutup. Nah, dia kan ada saluran. Iya. Jadi dia diproduksi oleh satu badan ciliara, dia mengalir ke birik mata belakang, keluar lewat pupil masuk ke birik mata depan, baru dari birik mata depan dia mengalir terus sampai ke luar melalui sistem venosus. Nah, itu jalannya. Nah, kalau ada hambatan dari situ, misalnya produksi terlalu besar, terlalu tinggi, tekanan akan meningkat. Ada hambatan dari bilik mata belakang ke bilik mata depan yang kita sebut iris menutup karena radang. Tertumpuklah dia di bilik mata belakang mata, terjadi tekanan meningkat. Nah, kalau dia tertutup di bilik mata depan untuk mengalir keluar ke sistem venosus, sistem pembuluh darah balik, itu ada trabekulum. Oleh karena seksual dia tertutup sehingga tekanan bola mata yang di depan itu meningkat. Bisa kornea keruh karena tidak sanggup memompa ke dalam, itu pun membuat tekanannya meningkat. Secara garis besar,
kejadian glaukoma simpel dari situ. Nah, kenapa terjadi? Kalau sekunder gampang. Ada radang, ada katarak. Tapi kalau primer kadang-kadang bingung kenapa jadi. Bahkan sejak dari bayi. Memang paling banyak ada pada usia dewasa, tapi belakang ini pada remaja pun sudah ada. Bahkan pada beberapa penelitian terakhir-akhir ini ternyata pengaruh pikiran apabila dia mengalami. Ya, bagaimana Sinti? Pengaruh Silakan pikiran. saja kalau ada. Iya, Ya. pengaruh pikiran. Bisa. Stres dia meningkat. Hilang stres dia menurun. Yang anehnya sesuai dengan kebiasaan semua kelenjar pada tubuh manusia akan meningkat produksinya di pagi hari. Makanya spesifik dari sakit kepala pada glaukoma adalah sakit pada baru bangun tidur. Oh, itu sakitnya di bagian matanya atau di kepala aja, dokter? Kadang-kadang orang kan suka. Awalnya mulai sekitar mata, seperti pegel. Lama-lama kalau dia meningkat sampai di kepala, sakit sampai muntah-muntah karena tekanan bola mata yang tinggi bisa sampai muntah. Mata jadi merah karena terjadi inhibisi pembuluh darah. Oh iya, betul. Dan yang bahayanya dari peningkatan tekanan bola mata ini, terdesaknya saraf mata, saraf neurooftalmologinya itu dia terdesak sehingga dia menggaung, lama-lama dia jadi rusak. Nah, kalau dia rusak, terjadilah kebutaan itu. Kebutaan. Iya. Memang dia bisa pelan-pelan. Dia akan mengambil lapang pandang itu mulai berkurang, terutama bagian sentral. Sentral dan bagian ke dalam atau nasal ke arah hidung. Dia melihatnya mulai buram. Sehingga tertinggal yang bisa melihat kalau dia pelan-pelan bagian luar. Bagian luar. Itu awalnya. Tapi kalau pada bayi kan susah. Karena tapi bagaimanapun juga setiap keadaan glaukoma itu kita harus ada action, minimal mengatasi, jangan sampai saraf rusak. Secepatnya, walaupun masih bayi, mesti secepatnya diatasi bisa dengan operasi. Nah, untuk glaukoma penyakitnya diobati kalau diketahui penyebabnya atau terdeteksi lebih cepat. Selain pada bayi, kalau pada bayi susah, obatnya itu bertahap. Mulai dari yang ringan, kalau tidak mempan, naik lagi, ada beberapa obat, dan sekarang sudah canggih, yang berakhir dengan operasi. Jadi kita bikin bypass cairan bola mata yang keluar, aqueous humor namanya, bisa lewat bypass langsung ke sistem stenosis. Bahkan bikin semacam selang kecil untuk keluar. Nah, kalau obatnya cepat atau deteksinya cepat, mungkin bisa diatasi. Walaupun kemungkinan akan berakhir dengan operasi. Seandainya mata sudah tidak berfungsi, kan tidak enak seorang mengidap penyakit glaukoma itu menderita kena sakit kepala. Wah, nggak enak, dok. Benar. Memang nggak enak. Benar. Iya, karena saya mengalami itu. Saya juga pernah mengalami, tapi saya bukan glaukoma. Jadi pada waktu saya dioperasi mata, karena katarak saya dioperasi, dimasukkan cairan yang untuk operasi kataraknya mulus,
karena takut, mereka tambah cairannya. Terasa benar bahwa, oh beginilah sakit glaukoma. Karena cairan dimasukkan ke mata saya cukup banyak. Walaupun cairan itu obat, tapi dia meningkatkan tekanan. Sakit, tapi ya tidak lama sih. Cuma 5-10 menit, tapi itu saya terasa beginilah kalau sakit glaukoma. Itu sedikit gambaran tentang glaukoma secara singkat. Nah, tadi ditanyakan karena pikiran, stres, memang itu sudah ada beberapa penelitian. Setiap kali banyak, ada orang kalau stres larinya ke mata berkedip-kedip, tapi ada yang stres bisa meningkatkan tekanan mata, intraorbital, sehingga membuat sakit kepala, tapi stresnya hilang, dia hilang sendirinya. Nah, kenapa dia setiap pagi? Karena di pagi itu dia mempunyai rencana. Nah, kalau dia mengalami rencana yang dia tidak sukai, tapi dia harus laksanakan, mempengaruhi wawasannya dia, bisa merangsang meningkatnya tekanan bola mata. Ya. Nah, obat ya banyak sekarang, canggih sekarang, sehingga ada obat yang kalau pernah merasa cuma ditetes pagi dan malam. Iya. Malam untuk menjaga paginya, pagi kalau masih kurang, sehingga obatnya jarang diberikan pada siang hari, cuma pagi dan malam. Kadang-kadang ada obat yang canggih cuma untuk malam, karena mencegah waktu paginya dia meningkat. Itu sedikit gambaran tentang glaukoma. Oke. Kalau saya kan memang dari kecil dok, dari bayi kayak glaukom. Memang benar dok, saya ngalamin yang namanya kadang itu sakitnya itu jadi kayak kebalik gitu loh, seolah-olah kayak kepala ditekan ke bawah gitu sampai yang kalau memang sakit sekali, lagi tinggi sekali itu memang sampai muntah-muntah, sakitnya memang wah hebat, sakit yang benar. Sakit hebat itu, karena rasanya kepala tuh pengen kita pukul-pukul gitu. Dan bahkan saya pernah, karena mungkin saya udah karena tidak mungkin dulu ya nggak di ini dengan nggak rutin gitu pengobatannya, jadi mata saya membesar dok, mata saya sangat membesar itu, dan memang saya lama sekali memang karena saya pikir udah nggak ngelihat ini ngapain diobatin lagi gitu, tapi ternyata memang masih suka sakit. Dan kadang kalau lagi tinggi-tingginya tuh saya bisa bangun tiba-tiba kayak orang nangis gitu. Itu apa ada pengaruh sama tekanan ke saluran air matanya atau gimana dok? Jadi bangun tuh kadang loh kok jadi kayak orang nangis. Tunggu part selanjutnya ya guys.